أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman selalu taat kepada Allah, berzikir kul ahya hayani, setiap saat hijrah, memperbaiki diri baik dengan ibadah, lisan, hati, perbuatannya, tidak menyakiti orang, tidak menzalimi orang, tidak membicarakan aib orang, selalu rajin untuk berusaha membahagiakan orang. Wajahatu, bersungguh-sungguh dengan keimanannya dan ketaatannya. Ulaika yarjuna rahmatallah. Maka orang-orang yang saya sebutkan ini orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 218. Dan saya Riza Muhammad berdoa semoga yang hadir di majelis ini insyaallah orang-orang yang dirahmati Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memperkirakan siang dan malam. Ada tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib direnungkan. Dan orang yang pandai merenungkan kebesaran Allah disebut ulil albab. Siapakah ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senang berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dimanapun dia selalu membawa Allah. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang paling dicintai di antara semua hamba-hamba Allah. Saya berdoa semoga yang hadir adalah orang-orang yang senang mengingat Allah. Amin. Selalu ingin bersama Allah. Amin. Dan selalu ingin didampingi Allah. Amin. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Hari-harimu jangan sampai lepas dari ketaatan. Bawalah ketaatanmu, ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kau melangkah, di rumah, di majelis, bermasyarakat, bermuamalah, berdagang, apapun, hiasi dengan takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah persiapanmu, cukupkan persiapanmu untuk kehidupan setelah ini. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat, kau datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang.
Dan ingat, kau di dunia ini lahir dengan tidak membawa apa-apa, mati pun tidak akan pernah membawa apa-apa. Illa min salasah, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, perbanyak amal kebaikan jariyahnya. Wa ilmin yuttafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadirlah di majelis ilmu, duduklah mengambil hikmah Quran dan hadis, jadikan ilmu sebagai tempat untuk mencari keridhaanku. Dan yang ketiga, wa waladin saleh yad'u lahu, anak-anakku yang taat, soleh dan soleha, yang akan bermanfaat mendoakan saat kematian. Semoga tidak terlalu sibuk ya dengan dunia ya. Dunia itu manis sampai bikin Anda diabetes. Dunia itu enak sampai membuat Anda asam urat. Dunia itu lemak sampai membuat kita kolesterol. Hati-hati dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tempat tipu daya yang melalaikan, senda gurau yang bikin mabok. Kalau salah langkah, kita lupa dengan tujuan kita. Kalau ternyata setelah kehidupan ada kehidupan, alam kubur menungguku dan menunggumu. Alam kubur menantiku dan menantimu. Semoga bekalnya cukup dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, senangnya duduk bersama ahli syurga. Amin. Senangnya menatap wanita-wanita soleha. Amin. Senangnya melihat hamba-hamba yang taat pada suaminya. Amin. Sayang sama keluarganya. Amin. Setia sama suaminya. Amin. Gak matre dan pengertian. Amin. Sayang sama anak-anaknya. Amin. Ahli ibadah yang luar biasa. Amin. Hatinya mutmainnah, bukan mut-mutan. Dan insya Allah ini adalah hamba-hamba yang diridhoi Allah. Amin. Sehat? Alhamdulillah. Maaf ya agak telat ya. Mohon ridhonya ya. Gak apa-apa, yang penting bisa lihat gue. Yang di luar maaf ya, tidak ada maksud memisahkan diriku dan dirimu. Namun apa daya, masjidnya sempit sehingga harus keluar. Masya Allah. Semoga yang di luar tidak merasa dulu di tiket ekonomi ya. Tetap sama saja, cuma memang begini keadaannya, tapi gak apa-apa. Bonusnya foto bareng sama gue. Baik Bapak Ibu, sebelum kajian kita mulai,
saya mengajarkan satu konsep tentang kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Surat An-Nahl 16 ayat 128 di ayat yang terakhir. Kebersamaan Allah kepada kita ditentukan takwa dan kebaikan. Maka tolong hari-hari jangan lepas dari takwa. Hari-hari selalu berbuat baik. Karena dua hal ini membuat kita selalu bahagia. Bahagia itu gak selalu ini. Bahagia itu gak selalu ini. Apa ini? Jari. Ya Allah. Apa yang bisa lihat dengan jelas ya? Apa ini? Bulan duit. Ini jari jamaah. Jamaah. Tolong pikiran jangan duit dulu ya. Memang duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai duit. Emang duit gak masalah jemaah. Yang masalah kalau gak punya duit. Masya Allah. Kayaknya suami harus mendengar suara hati istrinya ya. Biar kata suami jelek yang penting banyak duit. Masya Allah. Biar kata suami hitam duit yang penting sering kasih duit. Ya Allah. Suami sibuk bekerja, terkadang quality time-nya kurang, jarang bersama keluarga karena mencari nafkah. Gak apa-apa. Yang penting sebelum digali istri digali duit. Luar biasa. Ternyata suami tidak penting amat. Yang paling penting bagimu adalah Indah. Kita berdoa satu kalimat, doa melancar rezeki ya. Karena bagaimanapun seringkali rumah tangga itu fitnahnya adalah materi. Suami istri sering digoyang dengan ekonomi. Terkadang tidak sedikit gara-gara uang saling dicaci maki. Ya Allah, memang uang itu penting ya, tapi jangan menjadi budak dinar dan dirham. Larangan Nabi, dunia boleh, materi butuh, tapi untuk menjadi budak dinar dan dirham jangan. Saya titip, jangan sampai mencaci suami hanya gara-gara uang. Titip ya, jangan sampai menghina suami gara-gara uang. Please, karena saya sebagian saya melihat rumah tangga terkadang kejamnya kalimat perempuan hanya gara-gara perempuan. Insya Allah rezeki bisa dicari banyak. Kalaupun suami sedang drop, di PHK, ekonominya gak bagus, gak kerja, doakan. Hibur ya suami yang sedang bersedia. Bilang padanya, aku mencintai bukan karena dunia. Satu hari untukmu, karena siap menantimu lahir dan batin. Kalau papa lagi tidak punya uang, gak apa-apa. Saya ada tabungan. Dari dulu lipat, pakai tabunganku. Masya Allah, berapa tabunganku? 5 miliar. Disimpan di mana? Di pikiranku. Ya, doa pelancar rezeki. Kita baca dulu ya. Semoga habis pengajian ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Allah angkat ya. Yang sedang suaminya drop karena penghasilannya tidak bagus dilancarkan ya. Yang sedang berdagang, yang berjualan, berikhtiar Allah mudahkan ya. Jangan takut. Insya Allah, Allah beside you, Allah inside you, Allah di sampingmu, selalu bersama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu
dan Allah tidak pernah membencimu. Yuk bersama-sama selalu berpikir yang positif. Segala apapun insya Allah pasti akan diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Allah, cukupkan rezeki kami ya Rabb. Yang sedang hidup di tempat ini lancarkan ikhtiarnya ya Rabb. Tenangkan ibu-ibu ini ya Rabb. Yang lagi tidak baik sama suaminya baikkan ya Rabb. Yang hubungannya lagi tidak elok sama mertuanya dibaikkan ya Rabb. Yang tidak bagus sama menantunya diromantiskan ya Rabb. Insyaallah. Kita lanjutkan amalan kita lagi. Sedekah di pagi hari. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukalah harimu dengan kebaikan Besti. Halo Besti. Bukalah harimu dengan kebaikan Besti. Salah satu kebaikan yang paling Allah suka, mana qasam shadaqatul bimal. Biasakan sedekah, karena sedekah menjemput harta lebih banyak. Yuk, pagi ini Rizal Muhammad mengajak ibu-ibu dan bapak bersedekah. Gak usah repot-repot, yang penting banyak ya. Gak usah repot-repot, yang penting sedekahnya warna merah ya. Yuk, kita sedekah. Tolong ibu-ibu mohon maaf dibantu kantong ajaibnya. Semoga setelah doa dan sedekah ini mulai hari ini semuanya dimudahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, kalau yang impak Qurannya ya Habib salam alaika, salawat
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Terima kasih kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah. Hadir Ibu, Ketua DKI. Oleh berhalangan, semoga yang diwakili adalah mewakilinya serta takdir membuat yayasan Hikmahnya. InsyaAllah Masjid ini makin baik. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah. InsyaAllah, terima kasih Ibu. Sebenarnya sih beliau bukan budak gue kemarin diri gitu. Beliau nanya berapa katanya, saya bilang gratis. Iya, kedatangan saya ke majelis ini gak pakai duit alias ustadznya gak dibayar. Jadi nanti yang ingin undang saya lagi silakan. Saya sudah katakan untuk majelis taklim dan masjid dan majelis ilmu yang ingin kedatangan saya tidak dipungut biaya. Alhamdulillah ya. Yang penting ayo semangat mengajinya ya. Bersama-sama mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah. Jemaah, harta yang paling berharga adalah keluarga. Lagi yang paling indah adalah keluarga. Sudah memanggil sakinah. Amin. Yang namanya rumah tangga harus happy ending, ya nggak sih? Punya pasangan harus menunjukkan betul. Kalau menikah tapi tidak bahagia, menikah menderita, itu namanya bukan membangun rumah tangga, membangun rumah duka. Halo, apakah rumah tangga rumah duka? Ya. Nah, untuk kita jangan ya. Itu kenapa betul kata MC tadi, negara ini, masyarakat ini bergantung kepada keluarga. Di dalam Al-Quran itu pokok-pokok kebanyakan masalah keluarga. Bercerita semua tentang kisah-kisah keluarga. Kenapa? Kalau keluarga taat, insya Allah selamat. Kalau istrinya taat, insya Allah rumah tangganya hebat. Masalahnya ibu ini taat, apa kadang-kadang taat? Kadang-kadang jemaah, kalau
Kalau kita ngomong hijrah, hijrah itu adalah kebutuhan. Halo? Hijrah itu kebutuhan. Maaf ya, maaf. Yang namanya kebutuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita mencarinya. Betul? Lapar itu mesti makan, haus itu mesti minum. Karena makan dan minum adalah kebutuhan. Dan hijrah itu kebutuhan. Berarti kalau sampai kita tidak melakukan hijrah, rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan mendampingi kita. Itu kenapa pagi-pagi poinnya pengajian ini adalah hijrah. Dalam bahasa Inggrisnya move on. Halo Desti, are you ready to move on? Ready. Halo, are you ready to move on? Yes. Luar biasa ya, ibu ini pandai bahasa Inggrisnya. Dari jawabannya ready ya nggak sih? Kalau nggak ready, yes. Kalau nggak yes, no. Yes, no. Jemaah, hijrah itu adalah konsep proses sukses. Seandainya Nabi Rasulullah tidak hijrah, Islam tidak akan menemukan titik temu. Berdakwah di Taif dicaci maki dan dihina. Berdakwah di Mekah disingkirkan dan diancam kebunuhan. Akhirnya beliau hijrah meninggalkan tanah kelahirannya untuk ke Yasrib, daerah yang penduduknya memang lembut hatinya. Yasrib adalah daerah dingin, penduduknya adem, akhlaknya bagus. Yasrib nama lainnya adalah Madinah. Demi Allah, kalau tidak hijrah ke Madinah, Islam tidak akan berkembang. Anda pun dan saya, kalau tidak move on, tidak hijrah, tidak akan sukses. Karena hijrah adalah proses menuju kebaikan dunia akhirat. Dalam rumah tangga juga sama. Apakah Anda ingat pesan Mita Sugiharto? Hari ini aku bukan ada bulan, adakah? Ada bintang, ku membentukkan seorang suami. Dunia akhirat, ya nggak sih? Nah, kita itu menikah butuh pendamping. Pendamping itu fitrah. Makanya orang yang menjomblo itu dosa. Serius. Halo. Orang yang menjomblo itu dosa karena setiap manusia diciptakan berpasangan. Terus aja gandengan masa lu enggak? Halo. Gak ada orang jomblo seumur hidup, gak ada. Karena apa? Setiap orang diciptakan berpasang-pasangan. Apalagi laki-laki dan perempuan pasti saling membutuhkan. Ibu yang janda jangan menutup hatinya ya. Yang janda apalagi masih muda dan bergairah, tolong jangan menutup hatinya ya. Siapa tahu di sebelah ada duda, ya kan? Kalau duda ya boleh menikahi berondong, karena Siti Khadijah dapat berondong, Rasulullah dapat janda. Jadi janda Faiz berondong boleh.
Janda ketemu duda, apalagi, ya nggak sih? Halo, Ibu. Ustaz, kenapa mesti menikah? Udah sesama janda gak setuju ya? Sama-sama janda berjuanglah. Jemaah, kenapa yang saya katakan jomblo itu dosa? Pertama, Anda punya syahwat. Anda membutuh syahwat dan membutuh syahwat enggak? Keinginan itu ada. Perempuan menahan birahi bisa 4 bulan. Di luar 4 bulan tak akan bisa menahan birahi. Faktanya tidak kuat. Jangan bohong sama gue. Jemaah, 4 bulan saja perempuan mampu menahan syahwat. Di atas 4 bulan sudah kehilangan arah. Tidak bahagia. Ya, tolong carilah pasangan. Buy one get 5 nggak apa-apa. Beli 1 dapat 5 juga boleh. Udah 1 beranak 5. Saya minta jangan sendiri ya. Dosanya banyak. Maaf. Ada cerita yang DM saya terpaksa beli toy sex. Mainan seks. Mainan seks. Artinya apa? Mohon maaf. Dia beli kelamin laki-laki dari karet. Iya. Atau ujungnya seorang janda yang pakai mainan ini. Masih mau mengelak jemaah. Hukumnya itu dosa. Lebih baik menikah. Udah ayo bersama janda kita punya lain aja. Jemaah, hijrah sukses, hijrah kebutuhan, hijrah rahmat, hijrah kebaikan, dan hijrah adalah keberkahan. Bagaimana hijrahnya rumah tangga? Bagaimana hijrahnya rumah tangga? 1 PR-nya sakinah, 2 PR-nya jannah. Yang pertama tenang, yang kedua surga. Apakah suamimu sudah cukup menenangkan? Tenang banget. Udah tenang banget ya Pak. Kenapa ya? Halo yang di luar, apakah suamimu sudah cukup menenangkan? Udah tenang. Oh tidak. Parah ini parah. Apakah boleh seorang wanita komplain, Ustaz? Apakah boleh seorang istri komplain karena apa? Kamu tidak mendapatkan apa yang kami inginkan berupa ketenangan. Boleh? Boleh. Karena apa? Itu hak wanita untuk bahagia. Dari akad nikah saja sudah ada perjanjian kita peninggalan dengan memberikan mahar. Mahar itu tanggung jawab dicukupkan dan dibahagiakan istrinya lahir dan batin. Fitrahnya laki-laki mencari duit, perempuan menghabiskan duit. Gitu. Jadi suami gak usah marah kalau istri-istri itu kerjaannya habisin duit. Dari awal kan udah jelas yang kasih mahar siapa dulu? Suami. Yang menerima mahar istri.
Jadi tugasmu itu menerima saja dan menghabiskan. Sedangkan mereka mencari. Jadi bapak kalau uangnya habis dihabiskan istri, jangan marah. Halo. Kalau bisa keluar kalimat, mah cukup nggak yang kemarin? Bagus banget. Kalau nggak cukup, papa transfer lagi. Ya Allah. Kira-kira kalau ada kulit sumber paling sebel, udah dikasih duit, diungkit-ungkit lagi. Nah, kemarin mana duitnya? Boros amat ya. Rasanya jelekit banget. Bro, kamu bilang aku boros. Baik, aku rinci pengeluaranmu ya. Kredit motor, ya. Cicilan KPR, ya. Belanja bulanan beras sekolah anak-anak, ya enggak? Belanja bulanan, ya enggak? Saldonya kosong. Apakah itu yang kamu katakan jatah? Itu bukan jatah buatku, tapi uang bulanan. Kalau kamu kasih jatah untuk aku, ada uang khusus untuk aku senang-senang dan bahagia. Minimal uang kecantikan 5 juta tiap bulan. Direkam atau tadi? Istrinya Sebenarnya kalau ada yang ngomong tak kirim saya. siapkan udah kayak kamu. Gimana udah kayak kamu? Perawatan aja enggak, senang aja enggak, malah di rumah tugasnya menumpuk, mencuci, menyapu, nyetrika, masuk anak, masak. Terus kadang laki-laki enggak peka lagi ya nggak sih? Dia pikir dengan bekerja di luar banyak duit, bawa duit seolah-olah dia yang paling hebat dan paling capek. Padahal mengandung, melahirkan, menyusui, ditambah tugas remeh-temeh, masak, mencuci, dan ngurus rumah. Itu apa nggak lebih capek? Tolong pecah lagi suami. Betul? Yang sebenarnya gue mesuki jamaah. Saya dapat laporan kebanyakan yang DM itu suaminya nggak peka. Nyuci nggak mau, bantuin cuci piring aja, kadang nggak mau. Malah sibuk dengan handphonenya. Ngurusin handphone berjam-jam bisa loh. Ngajak ngobrol istrinya dari hati ke hati. Nah, ya kayak capek nggak hari ini? Banyak nggak tugasnya? Tanya aja, enggak. Yang lebih parah lagi, sibuk ngurusin burungnya. Pagi-pagi yang dikasih makan burung, istrinya tidak ditoleh sedikit pun loh. Apakah ada suami yang tipe begini? Maaf, berarti suami kita kurang menyenangkan. Tipe perempuan yang terhandle dengan baik oleh suami yang tepat, pasti psikologisnya tenang. Tipe perempuan yang punya suami pengertian, pasti bahagia. Kalau sudah bahagia, wajahnya awet muda. Karena apa? Ia berada di tangan seorang suami yang tepat. Itu kenapa rumah tangga yang berhijrah, tugas pertanyaannya adalah sakinah. Tolong untuk para bapak baca surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Perlakukanlah istrimu dengan sangat perlakukan istrimu dengan sangat baik. Kurang jelas, Pak? Arti
sebagai seorang imam, dia bertanggung jawab untuk memuliakan dan menyenangkan istrinya lahir dan batin. Termasuk satu kata, tidak boleh membentak istri. Halo, jangankan main tangan jamaah. Suami dilarang mendaunkan psikologis istrinya dengan membentaknya. Suara tinggi dan gertakan suami sering membuat perempuan itu sedih banget. Apa nggak bisa ngomong baik-baik? Kenapa mesti begitu? Apalagi laki-laki yang main tangan, udah jelas Anda berada di suami yang salah. Maaf lo ya. Karena di Islam tidak boleh itu main tangan. Loh, tapi Ustaz ada ayatnya. Wadribuhun, pukul istrimu. Oh, kamu ambil ayat itu baik. Itu surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzabunna. Kalau istrimu durhaka. Pertama, faidun, nasihati. Kedua, wahjurhunna fil madaji. Pisahkan tempat tidurnya. Yang ketiga, wadribuhun, pukul. Memang betul. Pukul, tetapi ingat ada hadis, ada Quran. Quran itu tidak langsung ditelan mentah-mentah. Kalimat wadribuhun ada keterangannya dalam hadis, la yadribu fil wajhi, tidak boleh memukul istrimu di bagian wajah. Laki-laki yang memukul istrinya di bagian wajah jelas telah melanggar ketentuan hadis. Halo? Memukulnya tidak boleh menimbulkan rasa sakit. Memukulnya tidak boleh ada bekas di tubuhnya. Maksudnya pukul bagaimana? Pukul dengan isyarat. Isyarat saja, Pak. Kalau diginiin, itu sudah isyarat suamimu sudah marah tingkat 3. Kalau tetap durhaka, meminjamlah ubeta ya soleh. Ulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. kasihan. Jemaah, terkadang laki-laki mengambil potongan-potongan ayat serampang. Boleh kamu tapi nggak gitu maksud. Nggak ada ceritanya laki-laki boleh menyiksa perempuan demi Allah. 3 doa wanita yang langsung naik ke langit. Ibu untuk anaknya, istri untuk suaminya, anak perempuan untuk ayah. Siapa yang pandai menjaga ibunya, menghormati dan mencintainya, siapa yang pandai memuliakan amanatnya istrinya, menafkahinya lahir batin, lembut padanya, menyentuhnya, melayaninya dengan baik, mengerti kekurangannya, dan siapa yang menyentuh anak perempuannya, mencukupnya lahir dan batin, mencukupkan kasih sayangnya. Demi Allah, sampaikan kepada laki-laki sukses hidup. Pertanyaan, apakah suamimu sudah memuliakan emaknya? Apakah suamimu sudah mencukupi emaknya? Apakah suamimu juga memuliakan istrinya? Adil antara ibu dan istrinya? Apakah suamimu berat sebelah? Terkadang terlalu membela emaknya, tetapi mencorok dan tidak memuliakan istrinya. Ada betul. Emaknya jadi belak pula. Jelas-jelas emaknya salah. Akhirnya apa? Dia psikologisinya, kau menikah dengan aku, tapi kau tak pernah menghargai aku. Kau justru jelek-jelekkan aku di antara saudara-saudaramu. Kau jelek-jelekkan aku di antara ibu. Tidak boleh lagi yang seperti itu. Walaupun istrimu salah dan
tak hormati dia dengan kalimat-kalimatnya. Jemaah, apakah suami cukup mendengar? Sebaliknya saya tanya sama Bapak, apakah istrimu cukup menyenangkan? Enggak juga. Ya Allah, ternyata tingkah laku Anda juga kurang menyenangkan. Sama. Ibu, kalau tadi saya menyindir laki-laki, sekarang saatnya saya menyindir Anda. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini bukan kalimat saya, tapi kalimat Allah. Sakinah itu adalah fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi ma hafidallah. Sakinah itu adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apakah dirimu sudah cukup taat kepada suami? Jawab kadang-kadang. Kak judulnya hijrah dalam rumah tangga, dalam sakinah dan jaga beda. Sakinah itu tidak akan terjadi melainkan sikap kita menyesuaikan dengan anjuran Quran. Tadi bapak-bapaknya An-Nisa 19, wa asyruhunna bil ma'ruf, perlakukan istrimu dengan sangat baik. Nah sekarang sebaliknya, Anda An-Nisa 34, kebahagiaan rumah tangga ditunjukkan dengan istri yang taat kepada Allah dalam ibadah dan taat kepada suami. Halo. Ustaz, taat kepada Allah itu seperti apa? Ibu, hadis riwayat Tirmidzi nomor 3377. Ana unabbiukum bi khairi a'malikum. Aku kabarkan kepada engkau tentang amal tertinggi yang tidak ada tandingannya dan merupakan amal yang teratas yang dicintai Allah. Wa azkaha 'inda malikikum. Kalau kau melakukan ini, kau betul-betul tinggi di hadapan Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Kalau kau melakukan ini, derajatmu mulia di hadapan Allah. Wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal fiddati. Dan amal ini lebih mulia daripada orang yang bersedekah dengan segunung emas dan segunung perak. Wa khairin lakum an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih mulia daripada orang berjihad di jalan Allah, dia terbunuh atau dia membunuh. Sahabat bertanya, qalu mana ya Rasulullah, amal apa yang menyelesaikan masalah kita? Amal apa yang membantu masalah kita? Amal apa yang memuliakan kita? Ditolong Allah, dibela Allah, disenangkan Allah, rumah tangganya sakinah. Bala ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Katakan apa itu? Zikrullah. Berzikir dan ingat Allah. Masya Allah. Halo Besti, apakah zikirmu sudah maksimal? Insya Allah. Insya Allah apa? Apakah sholat tahajudmu rutin dan tidak pernah ketinggalan? Insya Allah. Apakah tahajudmu tidak pernah putus? Insya Allah. Apakah
Apakah sholat lima waktu sudah dijaga dengan baik? Khusyuk kita? Apakah sholat duha sudah rutin tiap pagi 4 rakaat? Apakah baca Quranmu lebih banyak daripada buka handphone? Itu dia. Apakah puasa Senin Kamisnya rutin? Kita udah tahu jawabannya ya. Ibadahmu tidak maksimal. Pendekatanmu kepada Tuhanmu main. Itu yang membuat rumah tanggamu tidak bahagia. Demi Allah, salah satu tips romantis adalah hadis riwayat Abu Dawud 1450. Halo Besti. Salah satu tips romantis adalah hadis riwayat Abu Dawud 1450. Rahimallah rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atuhu fasalla fa in abad nadwa fi wajhil badan. Allah suka dengan laki-laki yang rajin tahajud, bangunkan istrinya yang salat malam bareng aku. Abang jadi imam, kamu jadi makmum. Salat tahajudnya berjamaah tiap malam. Sebaliknya, rahimallah imra'atan, Allah merahmati seorang istri qomat minal laili yang salat tahajud wa ayqadha zaujaha, bangunkan suaminya untuk salat berjamaah. Pertanyaannya, sudah berapa kali salat tahajud berjamaah dengan suami? Pertanyaannya, rajinkah dan rutinkah membangunkan suaminya ke tahajud? Masya Allah. Hal yang paling penting Anda tinggalkan. Coba deh mulai malam ini bangun kekuatan tahajud suami istri. Aduh, aku gak bisa ngomong apa-apa deh. Suami istri yang membangun rumah tangganya dengan tahajud yang kuat, solid, lihat akibatnya rumah tangga Anda cukup dunia akhir. Jawabannya bukan amin. Soalnya yang udah apa-apa. Mulai nanti malam yuk. Bener ya. Bangunkan suami ya. Nah, kamu punya suami gimana? Dimancing-mancing gue. Jemaah, ibadah, zikir itu demi Allah harga paling mahal. Rumah tangga yang kuat zikirnya sakinah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Taat masalah kelar, taat rezeki lancar, taat cukup dari Allah. Itu kenapa rumus rumah tangga yang sakinah, zikrullah, jangan jauh-jauh dari Allah. Selamat berjuang Besti. Mulai hari ini Besti ya. Oke. Kalau orang yang tahajud itu hatinya cerah banget. Happy walaupun gak punya duit. Serius. Ya ada duit tapi happy banget. Karena apa? Sakinah Allah yang menurunkan. Ditenangkan, sabar ya. Sabar. Mungkin minggu depan kau dapat rezeki. Jadi tenang. Mungkin bulan depan Gak bohong. Jemaah. Yang kedua, kunci sakinah dan jannah itu adalah akhlak, tingkah laku. Bagaimana postur tubuh dan mimik wajah seorang istri kepada suami? Hadis
riwayat An-Nasa'i nomor 3231. Kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nisa khair?" Siapakah istri yang paling baik? Siapakah istri yang paling baik? Qala allati tasurruhu idza nadara. Istri yang baik wajahnya selalu menyenangkan 24 jam non-stop dalam hidupnya. Ayo. Ustaz, kalau istri bermuka masam pada suami, dosa. Ya. Durhaka. Jadi setiap bertemu suami, pasang wajah yang paling jelek. Suami datang, senang. Orang gila kali itu. Dia apa kata Pak Yuni? Dia orang gila. Apa gosok? Yang penting senyumannya manis. Daripada masakan enak, wajahnya cemberut. Demi Allah, semasak-masaknya ibu enak. Kalau nemenin wajah dengan dilipat, asem masakan itu. Karena apa? Suami itu bahagia dengan cinta. Kadang dia bohong, itu asin banget. Tapi kalian nyaman dengan Anda. Enak nggak Pak? Enak. Masakan terenak di dunia. Adalah asin. Tapi dia bohong. Karena apa? Senang dengan istri. Halo. Ingat pesan gue? Pulang dari pengajian ini, wajahmu selalu bersinar. Ya, senyum. Ya, oke. Yang kedua, waktu dihukum tidak amal. Istri yang baik, kalau diperintah suami, ma, aku lapar. Jam berapa nih Pak? Jam 2 malam. Nanti apa bikin aku mie instan ya, pakai cabai hijau, dikecil-kecilin. Airnya jangan terlalu banyak ya Ma, kasih kerupuk juga ya Ma. Terus sausnya sedikit saja. Tolong jangan terlalu panas, biarkan hangat-hangat sendiri. Ada capek ini, kenapa tuh? Astagfirullahaladzim. Siapa? Udah dibikin minum, udah dibikin minum. Aku mau mandi. Aku gak bisa gini. Tolong rebusin aku air panas ya. Oke. Habis direbusin lagi tuh. Apa lagi? Jemaah, ikhlas ya. Selama perintahnya baik, ikuti. Selama perintahnya tidak baik, boleh dilanggar. La ta'ati maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Innama ta'a fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada kebaikan. Ibu, semoga taat ya. Kalau ngomong sama suami jangan nyakitin ya. Tolong dijaga intonasinya walaupun ada pandai. Istrinya Profesor Doktor Insinyur MSG MCK. Nah, dia mah itu bensin. Macam apa? Tetap saja walaupun gelar Anda sudah MSD, MCK, kalau sudah bersama suami jadilah perempuan yang paling bodoh. Jangan sok pinter, fitrahmu bukan di situ. Khadijah itu kaya, lebih pintar dari Nabi, tapi
mengikuti ritmenya, jangan sampai meninggi. Jangan sampai bilang uang gue, uang lo. Jamaah, tetap satu. Walaupun Bapak jarang ngaji, Ibu nggak usah terlalu tegas. Bapak baca Quran segitunya tolol amat sih Pak. Hindari kata-kata begitu ya. Apa tahu nggak? Papa itu cuma makan modal, kondom, uang. Ada yang segitu kasar tuh. Apakah Anda pernah kasar sama suami? Jemaah, jaga ketaatannya, perkuat ibadah dan zikirnya ya. Yang kedua, jaga akhlaknya. Terakhir, jaga mulut. Tidak perlu ngomongin. Jangan sering ngomongin mertua dengan kekurangan. Itu. Seringkali Anda itu iri sama mertua. Sesama majelis taklim kadang pakai kode. Suka begitu loh. Tapi di sini nggak ada. Di sini insya Allah lebih parah. Masya Allah. Baik. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini perenungan buat kita hari ini ya. Mari hijrah menjadi istri dan suami yang lebih baik, tingkatkan zikrullah dan jaga akhlak kepada pasangan. Insya Allah rumah tangga sakinah dan majadah. Alhamdulillah. Salatullah. Hadis Rasulullah, tidak ada hal yang memudahkan hidup ini kecuali doa. Kita ini lemah jemaah, butuh Allah. Jangan sedikit berdoanya ya. Surat Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Kita tutup dengan doa, tapi doanya nggak bisa berjamaah. Satu per satu, karena tiap orang hajatnya berbeda. Satu dulu, Ibu. Mari kita jemput hajat yang sedang sakit, yang punya penyakit, suami atau istri yang lagi sakit, ada anak, cucu dan keluarga yang butuh
Allah agar diangkat penyakitnya. Kita doakan hari ini semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Yang menikah belum punya keturunan, sudah bertahun-tahun rindu dengan anak. Yang punya anak cukup umurnya tapi belum ada jodohnya, padahal sudah baik untuk menikah. Yang ingin berangkat ke Baitullah untuk umroh dan haji dipermudah. Yang ingin kirim untuk orang tua yang sudah wafat, ada masalah dalam keluarga, ingin menjual rumah atau tanah yang dari dulu gak laku-laku, silakan berdoa dengan program wakaf Al-Quran. Saya bersaksi pengajian ini sudah banyak membantu jamaah yang kesulitan. Kemarin 8 tahun ada yang ingin punya anak. Alhamdulillah setelah ikut kajian kita hamil. Kemarin ada yang sakit di dalam telinganya berdebu, setelah diurutnya balik lagi ke kulit. Untuk yang kedua dia cerita sudah sembuh ya. Yuk kita berdoa dengan sedekah. Itu namanya tawassul bil amal. Inna min ajli haqqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Ada sedekah yang cepat mengabulkan doa, namanya mushafun warafahu, sedekah Al-Quran. Nanti konsepnya adalah satu persatu berdoa kepada saya, hajatnya apa nanti bilang. Kalau ada yang sakit atau punya anak, sebutkan. Satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Satu Al-Quran nilai wakafnya 100.000. Boleh ditransfer cash, boleh cash atau transfer. Quran yang sudah dikumpulkan di Masjid Al-Hikmah ini akan disumbangkan kembali ke pesantren. Jadi hadiah Quran Anda dibaca sama anak-anak. Saya akan bacakan jumlah-jumlahnya. Yang cocok angkat kanan, yang gak cocok cari yang cocok, yang belum cocok dicocok-cocokkan. Kalau gak cocok jangan pulang sebelum cocok. Ikutlah walaupun cuma jumlah yang paling kecil. Jumlah tertinggi 30 Al-Quran dikali 100.000, total wakafnya adalah 3 juta. Buat jamaah yang ingin titip 3 juta rupiah berarti menyumbang 30 juta. Di bawahnya 20 Al-Quran dikali 100.000, total wakafnya 2 juta. Yang kebetulan punya rezeki 2 juta menyumbang 20 Quran. Yang ketiga 10 Al-Quran dikali 100.000, 1 juta. Yang mungkin ada rezeki 1 juta, 10 Quran. Yang keempat 5 Al-Quran dikali 100.000, 500.000. Yang ada keluarga dihitung jumlahnya 5 Al-Quran 500.000. Yang paling kecil 2 Al-Quran kali 100.000, 200.000. Yuk pilih sesuka hati. 3 juta mangga, 2 juta mangga, 1 juta mangga, 500.000 mangga, 200.000 mangga. Yuk dicatat. Setelah itu tolong bawa air putih untuk diruqyah, sebab Allah berkata waj'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Hidup itu dari air. Minumkan air putih yang sudah dibacakan. Silakan ada Mas Iksan, ada Mas Budi, sama Mas Saiki. Dicatat Bapak juga bisa ikut. Paling besar 3 juta, paling kecil 2 atau 200.000. Yuk, yang sudah dicatat menghadap saya sambil menunggu, kita tutup dulu dengan doa
kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika astagfirullah. Dari kita kan nggak bisa dari itu ya. Berhubung yang dirahmati Allah sebagai jalan ajaran tadi ya, selalu tadi bagi Pak Al-Quran silakan. Tapi sebelum dari ibu yang dirahmati Allah, saya akan membahas pembawa acara pastinya hal banyak yang kurang berkenan dari